Langsungkan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya langsung ngetes ini semar peninggalan dari zaman dahulu kala ya. Itu tuh lihat semarnya itu semar sakti, itu bisa keluar asap. Kenapa ya kalau diusap-usap itu bisa keluar asap itu? Maaf ya, tempatnya kurang memadai karena tempatnya atau alasnya itu cuma tempat aku tidur gitu, bukan kasur, bukan sofa, karena ya namanya juga orang nggak punya itu ya tidurnya kayak gitulah. Nah itu pakai karpet busa itu loh, karpet busa yang kecil itu saya balik, itu warnanya hitam. Semarnya itu bisa keluar asap. Tuh dicermati ya, cermati. Nontonnya nggak usah 2-3 menit, nggak usah takut satpam. Oh, ditonton full sekali-sekali gitu. Oh ya, sambil melihat semar ya kawan-kawan ya, sambil melihat semar yang bisa keluar asapnya, saya himbau ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun. Itu himbauan saya yang pertama. Dan kawan-kawan yang hadir di channel saya, juga kawan baru, kawan lama, semuanya saya doakan semoga panjang umur, berrezeki, selamat di dunia dan di akhirat, dipermudah segala urusan. Yang jomblo semoga cepat dapat jodoh. Kalau cowok ya dapat jodoh yang solehah, kalau cewek ya dapat jodoh yang soleh, tentunya setia, juga sawahnya luas. Jadi suatu saat kalau ada kebutuhan mendadak atau nggak punya pekerjaan, ya sawahnya bisa dijual sejengkal untuk modal usaha. Bercanda kawan, banyak canda, kita harus banyak tawa biar nampak sehat. Dan harus sehat biar imun tubuh tetap naik. Ini penampakan bulu perindu ya, bulu perindu, begitulah bulu perindu ya, untuk edukasi siapa yang belum tahu. Kawan-kawan mungkin belum tahu apa itu bulu perindu, dunia pelet, dunia klenik, dunia jimat. Bulu perindu itu berasal dari Kalimantan. Saya terangkan sekali lagi, dari Kalimantan, dari sarang burung yang ada di tebing, dia jatuh ke bawah, jadilah bulu perindu. Ceritanya cuma gitu, tapi saya nggak ngelihat sendiri, itu cuma ceritanya. Kalau artikel di Mbah Google ya artikelnya macem-macem. Ada yang bilang bulu perindu itu ya dari apa namanya, yang di pohon batang, pohon bambu yang gatel-gatel itu, apa namanya, duri kecil-kecil atau lugut, katanya dari itu yang ada di hutan. Ada juga pendapat orang lain itu dari sarang burung elang yang jatuh ke tanah dan ditemukan manusia, tapi jumlahnya kok banyak. Ya ini punya aku, jumlahnya banyak. Kemarin tuh belum lama itu waktu aku mengamati kehidupan penjual semar mesem itu, di situ ada yang jual, itu aku kan beli. Dan aku udah janji mau mengupload video tentang bulu perindu. Penampakannya seperti itu. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, yang katanya bulu perindu itu bisa untuk pelet, untuk jimat, untuk ini itu, yang harganya sepasang mungkin ya fantastis ya, mungkin ya ratusan ribu lah sekitar gitu. Ini punya aku banyak. Siapa yang butuh tak kasih, mau berapa kol, apa berapa truk, berapa ember. Ini banyak banget ini. Ini yang tak keluarin cuma sedikit nih, yang tak keluarin cuma sedikit. Yang asli dari Kalimantan, itu saya simpan banyak banget, mungkin ada ribuan ya, ada ribuan tuh untuk kenang-kenangan, termasuk rantai babi, termasuk
Ini kayu kuning, kayu bajaka, kayu ulin, tanduk rusa dan sebagainya. Suku saudara kita, suku Dayak yang di Kalimantan. Oh ya, salam ya buat Panglima Jilah yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat. Salam dari Toro Mete Channel Yogyakarta. Pesan buat Panglima Jilah, tetap pertahankan adat, budaya, seni daerah dan juga hutan lindung. Jangan sampai terkikis habis hanya untuk sesuatu yang tidak perlu. Pertahankan tanah adat, hutan adat, dan juga kesenian daerah. Kalau di Jawa keris, kalau di Kalimantan mandau, itu harus dipertahankan karena itu budaya dari nenek moyang, dari Nusantara. Karena negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa NKRI harga mati, gak bisa ditawar. Tidak ada golongan apapun yang merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Sekali lagi, demikian kawan, itu penampakan bulu perindu ya. Untuk edukasi kepada adik-adik yang kadang bingung, punya masalah, harusnya masalah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada keyakinannya masing-masing, Tuhannya masing-masing siapa. Kalau Jawa itu nama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya bisa Gusti, namanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Kalimantan, di tempat saudara kita suku Dayak, itu Jibata, dan macam-macam. Yang penting menurut keyakinan kita masing-masing, karena negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika, bersatu ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua, macam beraneka ragam suku, berlomba cari ilmu, ilmu akademis ataupun ilmu macam-macam. Harus dipertahankan budaya Nusantara. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi anak muda harus hafal cinta NKRI. Ini sambil nonton bulu perindu, saya juga sambil ceramah. Ceramah masalah nasionalisme ya, karena negara kita negara yang beraneka ragam suku, negara yang berbhinneka tunggal ika. Jadi saya sambil ngoceh kayak gini, sambil menanti perindu bisa gerak sendiri, karena dia ada di muka bumi dan saya anggap hidup karena dia bisa gerak. Karena saya sebagai pengamat kehidupan makhluk hidup di seluruh muka bumi, bulu perindu yang bisa gerak itu ya saya amati. Demikian kawan-kawan. Tuh lihat tuh. Udah capek geraknya ya. Bulu perindunya udah capek tuh geraknya. Coba nanti tak ganti yang lain. Tapi tak cermati dulu itu. Masih goyang-goyang dikit. Ya masih goyang-goyang. Nanti kita lanjut yang berikutnya. Ini bulu perindunya udah lembek, ini kecapean mungkin. Coba kita tunggu dulu ya, kita tunggu, jangan di skip, nggak usah takut spam, nggak usah takut satpam, sekali-kali nonton full durasi panjang biar mantap. Coba saya pegang ya. Ini saya pegang.
Coba saya ambil dua biji ya, besar dan kecil. Saya pegang, nanti gerakannya kayak apa ini nih. Ini 2 biji besar dan kecil. Coba dia gerak enggak? Coba dicermati. Oh, gerak ya, gerak ya. Oh, berarti dia mau gerak itu kalau sepasang. Mungkin tuh cewek sama cowok itu yang satu jomblo, satunya juga jomblo, jadi bisa gerak. Oh iya, kalau sepasang itu cewek cowok gerak semua, itu hampir bersamaan. Coba tak cermati lagi nih, tak cermati lagi ya. Oh, gerak kiri dia, gerak kiri, geraknya kayak gitu ya. Ya, saya anggap hidup lah, makanya saya amati sebagai pengamat kehidupannya. Bulu perindu saya anggap hidup karena bisa gerak, dan pasti saya amati pastinya. Gitu teman-teman, kawan-kawan, sahabat semua guys. Gitu guys, tuh lihat guys, bisa gerak enggak? Gerak loh guys. Tapi maklum ya kawan-kawan, karena keterbatasan perangkat kamera saya, jadinya ya kayak gini lah. Kamera abal-abal, HP-nya juga HP jadul. Maklum belum bisa beli. Ya besok kalau dapat rezeki ya pasti beli dong. HP yang pintar. Kalau ini HP-nya ya masih setara kelas anak SMP, jadi HP-nya kurang cerdas. Itu gambarnya aja kayak gitu. Aduh. Tapi mau gimana lagi, yang penting bisa upload video. Biar viewernya tambah banyak, nih ngejar viewer. Tapi ngejarnya saya cuma gas tipis-tipis, nggak terlalu ambisi banget. Yang penting yakin, asal yakin itu semuanya pasti tercapai. Semisal Anda ya kawan-kawan itu berpikiran bahwa kawan-kawan itu akan sukses, yakin akan sukses, berarti kawan-kawan pasti sukses. Tapi kalau kawan-kawan berpikiran sebelum baru usaha udah berpikiran gagal, kawan-kawan pasti gagal. Apalagi dalam berusaha kawan-kawan berhenti berusaha, itu namanya gagal total. Dan juga ini sembari ngetes bulu perindu lagi ya. Dan juga maaf ada suara bom tadi tong gitu. Ini sepasang bulu perindu sepasang, sambil dicermati ya gerakan. Ngomong apa ini, mau saya lanjut sembari ini mencermati gerakan bulu perindu. Masih beberapa menit ini ya. Tuh dia itu bisa gerak. Itulah bulu perindu, katanya juga si raja pelet kata orang, tapi saya belum pernah membuktikan karena masalah kayak gini ya hanya saya koleksi aja, bukan untuk yang lain-lain. Kalau masalah kesulitan hidup, masalah disegani kawan ataupun lawan, diasihi atau pengasihan semua orang, ya saya cukup berdoa aja. Tapi ada juga yang meyakini benda-benda barang-barang kayak ginian tuh bisa sebagai wasilah atau perantara. Karena di dunia ini diciptakan semua makhluk ya, termasuk setan, demit, peri, perayangan, khodam, goib, manusia. Jadi kita harus percaya dengan adanya goib, karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga goib dan juga menciptakan goib. Kita harus percaya adanya goib, adanya khodam, adanya kekuatan alam bawah sadar dalam diri manusia. Kemungkinan bulu perindu ini juga ada powernya ya, juga ada energinya ya, entah energi pemikat, energi penarik atau apa, tapi hanya untuk wasilah atau perantara. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, ya semuanya akan terkabul.
Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya semuanya gembos, alias belum terkabul, bukannya kok tidak terkabul. Tapi kalau bawa barang-barang sejenis ginian ya, kayak bulu perindu, kayak semar joget, semar mesem, semar kurus, nah itu tetap harus disertai doa, karena barang-barang seperti itu hanyalah wasilah atau perantara. Semisal kita nggak bisa matematika ya, 5 kali 5 tambah 10 kali 30 dibagi 6 tambah 7 tambah 9 dikuadratkan 100 dibagi 35 lagi kuadrat 50 dan sebagainya. Apakah kita bisa jawab? Nggak mungkin kan. Apabila kita nggak bisa jawab, kita tanya pada siapa? Kita tanya pada guru. Pada guru matematika, tanyakan pada ahlinya. Nah, jadi makanya barang-barang seperti ini itu kalau hanya untuk wasilah atau untuk perantara, karena barang-barang seperti ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang-barang yang ada di muka bumi itu berguna bagi manusia. Semuanya, semua barang-barang, benda-benda, benda hidup, benda mati yang ada di muka bumi itu disediakan untuk manusia, untuk kehidupan manusia. Masalah gaib, jadi saya percaya dan saya wajibkan untuk saya pribadi percaya, karena